Banyak kali laporan yang masuk dari istri-istri pejabat kerajaan kala itu yang bilang kalau mereka sering digoda dan juga dirayu sama Jaya Negara. Nah, hal itulah yang jelas membuat orang-orang makin marah lagi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Rabu ini aku akan mengajak kalian kembali ke masa lalu untuk melihat lagi sejarah Indonesia waktu masih era kerajaan, Wak. Aku yakin kalian pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya Majapahit, ya kan. Salah satu kerajaan terbesar dan terkuat yang ada di Nusantara. Nah, kisah sejarah Majapahit ini, Wak, memang terkenal kali. Apalagi kisah tentang patihnya yang bernama Gajah Mada dan juga rajanya yang bernama Hayam Wuruk, ya kan. Tapi memang di sini aku bukan mau ngebahas dua tokoh tadi. Mungkin kita bisa bahas di video-video selanjutnya. Komen aja lah di bawah kalau misalnya kalian tertarik, ya kan. Tapi yang jelas, Wak, sebagai kerajaan yang besar nih, Majapahit ini tentu punya banyak sekali sejarah lainnya yang tidak kalah menarik untuk kita bahas. Salah satunya yaitu kisah tentang seorang raja yang bernama Jaya Negara. Nah, Jaya Negara ini, Wak, adalah raja kedua di Majapahit dan dari berbagai sumber ada yang bilang kalau dia ini adalah raja yang paling dibenci katanya dalam sejarahnya Majapahit. Tapi meskipun kepemimpinan Jaya Negara ini banyak dibenci sama orang, Wak, ternyata di era kepemimpinannya inilah yang nantinya yang menjadi momen kebangkitan dari patih Gajah Mada. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi Jaya Negara ini adalah raja kedua yang memimpin kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dan karena memang kisah hidupnya ini tuh tidak bisa dilepaskan dari sejarah Majapahit, jadi di sini aku mau ceritain sedikit aja lah ya, sekilas tentang sejarah berdirinya kerajaan Majapahit, ya. Nah, jadi, Wak, jauh sebelum kerajaan Majapahit ini berdiri, di wilayah Jawa Timur udah ada kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha yang bernama Singasari. Masih ingat kalian siapa nama pendiri Singasari? Hah? Halo? Ya, betul, Ken Arok. Ya, nah jadi dia inilah yang pertama kali membangun kerajaan Singasari pada tahun 1222 Masehi. Nah, kerajaan Singasari ini, Wak, mencapai masa keemasan waktu dipimpin sama Raja Kertanegara namanya. Jadi masa kepemimpinannya itu dimulai di tahun 1268 sampai 1292 sama Raja Kertanegara ini. Nah, pada masa kepemimpinannya itu, Wak, Raja Kertanegara ini sempat melakukan ekspedisi tuh ke kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Sumatera untuk bisa memperluas wilayah kekuasaan Singasari ini. Nah, ekspedisi ini dinamakan sebagai ekspedisi Pamalayu dan juga dilaksanakan pada tahun 1275 Masehi. Nah, pas Raja Kertanegara ini lagi sibuk tuh sama urusan ekspedisi itu, tiba-tiba di kerajaan Singasari lagi terjadi pemberontakan yang dipimpin sama Jaya Katuang ini salah satu orang internal istana, bahkan, Wak, istana Singasari itu, ini pemberontakan yang dipimpin sama dia. Nah, pemberontakan itu terjadi katanya karena Jaya Katuang ini mau menggulingkan tahta Raja, Wak. Jadi suasana waktu itu betul parah kali lah sampai menyebabkan kekacauan politik di kerajaan Singasari. Dan gak cuma itu aja, pemberontakan ini juga berujung pada tewasnya Raja Kertanegara sendiri, Wak. Nah, terbunuhnya Raja Kertanegara ini menandai berakhir sudah kerajaan Singasari. Dan kawasan itu tentunya jadi dikuasai sama si pemberontak ini, yaitu Jaya Katuang. Tapi untungnya di tengah pergolakan yang panas ini, Wak, menantu dari Raja Kertanegara yang bernama Raden Wijaya berhasil melarikan diri waktu pemberontakan itu terjadi. Nah, di waktu yang hampir bersamaan pasukan Mongol, ada lagi pasukan Mongol baru aja mendarat di Jawa tuh. Nah, pasukan ini memanfaatkan hal itu, di mana Raden Wijaya pun lalu bersatulah sama si pasukan Mongol ini untuk bisa menghimpun pasukan lainnya dan balas dendam ke si pemberontak tadi, which is Jaya Katuang. Nah, kira adalah tuh singkatnya, berkat bantuan dari pasukan Mongol ini, Jaya Katuang pun berhasil dikalahkan. Tapi ini agak masalah juga, tiba-tiba aja Raden Wijaya ini malah berbalik ngelawan pasukan Mongol yang udah ngebantuin dia ini, sampai mereka harus angkat kaki dari Pulau Jawa. Jadi pasukan Mongol ini udah ngebantuin, tapi akhirnya malah diserang balik sama Raden Wijaya. Dah lah tuh, ya. Nah, karena Jaya Katuang itu udah kalah dan pasukan Mongol juga udah pergi, ya udahlah, jadilah Raden Wijaya ini sebagai penguasa tunggal di sana. Dah, lalu di tahun 1293-nya, Wak, Raden Wijaya pun mendirikanlah kerajaan dia sendiri tuh, bukan Singasari lagi, kerajaan dia sendiri untuk menggantikan kerajaan Singasari yang udah runtuh itu, di mana kerajaan ini baru dia kasih nama Majapahit.
Nah, ini singkatnya kali ini Wak ya. Nah, Raden Wijaya pun jadilah itu raja pertama di kerajaan Majapahit dengan gelar Kertaraja Sajayawardhana. Gitar, jreng ya. Nah sekarang aku mau jelasin dulu juga nih Wak tentang siapa saja istri-istri Raden Wijaya. Ngapa aku jelasin itu Nadia? Karena nanti kan bersambungan ke Jaya Negara, jadi kalian dengar aja. Jadi Wak seperti sudah aku bilang tadi, Raden Wijaya ini adalah menantu dari siapa? Raja Kertanegara kan, which is adalah raja terakhir di Singasari. Itu berarti Raden Wijaya ini menikah sama anaknya Raja Kertanegara lah, ya kan, dia menantunya. Nah nggak tanggung-tanggung Wak, anaknya dari Raja Kertanegara yang dinikahi sama Raden Wijaya ada 4 orang, 4 putri lah gitu namanya. Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Nah dari keempat istri itu Wak, Raden Wijaya ini hanya dikaruniai anak perempuan. Jadi semua anak perempuan Wak dari 4 istrinya ini. Dan hal itulah yang sempat membuat Raden Wijaya ini resah. Kalau aku nggak punya anak laki-laki, terus siapa nantinya yang akan melanjutkan tahta kerajaan Majapahit ini ya kan? Nah untungnya tidak lama setelah kerajaan Majapahit itu berdiri Wak, Kebo Anabrang ini utusan kerajaan Singasari yang dulu dikirim ke Sumatera untuk memimpin ekspedisi Pamalayu tadi itu loh. Akhirnya yang lagi ke Sumatera itu balik ke Jawa. Nah waktu dia balik ini Wak, dia membawa seorang putri bernama Darapeta dari kerajaan Darmasraya atau kerajaan Melayu di Sumatera. Nah seharusnya Darapeta ini diserahkan ke kerajaan Singasari sebagai hadiah. Tapi gara-gara waktu itu kerajaan Singasari kan udah hancur kan udah diganti sama Majapahit ya kan. Akhirnya jadilah ini Darapeta pun dihadiahkan ke Raden Wijaya. Maaf ya kalau misalnya salah. Darapeta, Darapeta, pokoknya gitulah dia, maaf kalau misalnya salah. Udah dikasih ke Raden Wijaya. Raden Wijaya pun lalu menikahilah Darapeta ini. Dan pada akhirnya di tahun 1294 lahirlah itu seorang anak laki-laki yang dikasih nama Jaya Negara atau tokoh yang akan kita ceritakan malam ini. Kelahiran Jaya Negara ini tentunya membawa angin segar bagi Raden Wijaya. Wak, Raden Wijaya ini ngerasa ayem kali karena sekarang dia sudah punya calon penerus tahtanya nih, laki-laki. Raden Wijaya pun dapat melanjutkan tugasnya memimpin Majapahit dengan lebih fokus lagi ya. Di masa awal-awal kepemimpinannya Raden Wijaya Wak, pernah terjadi beberapa kali konflik panas memang yang menyebabkan pertumpahan darah. Bahkan nih Wak ya, para pengikut setianya Raden Wijaya ini juga banyak yang terbunuh dalam konflik-konflik itu. Kalau misalnya terus dibiarkan, pastinya kondisi ini tuh bisa membuat stabilitas kerajaan pun terganggu. Akhirnya untuk bisa memperkuat kedudukan kerajaan Majapahit ini, Raden Wijaya pun mengangkatlah anaknya Jaya Negara ini menjadi Yuwaraja atau Raja Muda. Tapi meskipun bermacam-macam usaha sudah dilakukan Wak, berbagai ketegangan di sana masih juga terus terjadi di kerajaan Majapahit itulah. Nah konflik-konflik itu juga belum mereda sampai akhirnya pada tahun 1309 Wak, Raden Wijaya meninggal dunia. Kematiannya Raden Wijaya ini pun menandai dimulainya babak baru di kerajaan Majapahit, di mana Jaya Negara atau anaknya Raden Wijaya yang pada saat itu masih berusia 15 tahun akhirnya secara resmi naik tahta lah dia menjadi raja yang kedua di Majapahit. Nah, penasaran apa yang terjadi di masa kepemimpinan Jaya Negara? Baru kita masuk ke ceritanya. Nah jadi Wak, Jaya Negara ini naik tahta sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandia Dewa Adiswara ya. Nah sejak pertama kali Jaya Negara ini naik tahta Wak, konflik pun langsunglah terjadi di dalam internal kerajaan karena memang ada banyak sekali pihak yang ternyata nggak suka sama Jaya Negara Wak. Berdasarkan informasi yang tercatat di kitab Pararaton atau naskah sastra yang menceritakan sejarah raja-raja Jawa Wak, disebut bahwa pada saat itu ada banyak sekali pengikutnya, bapaknya atau pengikut Raden Wijaya yang menentang naiknya Jaya Negara sebagai penerus tahta. Mereka bilang kerajaan Majapahit ini seharusnya dipimpin oleh raja yang murni dari keturunan raja-raja Jawa. Kita semua tahu kan di sini kalau dulu pernah berdiri kerajaan yang sangat besar yaitu kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Raden Wijaya menikahi putri-putrinya Raja Kertanegara. Tapi kenapa sekarang yang menggantikan beliau sebagai
sebagai raja ini justru bukan dari keturunan Raja Kertanegara. Jayanegara itu kan adalah istri selir ya kan hadiah kan Darapeta itu kan. Jayanegara adalah anaknya Darapeta, bisa bilang selir dari Sumatera. Dia berdarah campuran dan jelas dia tidak pantas memimpin Majapahit, kata mereka kayak gitu. Jadi mereka mikir kalau Jayanegara ini adalah anak dari keempat putri-putrinya Kertanegara, yo nggak popo. Tapi ini kan dari Darapeta, which is Darapeta adalah yang seseorang yang dihadiahkan dari Kebo tadi itu kan yang dari Sumatera. Jadi mereka menganggap Jayanegara bukan orang yang tepat gitulah. Nah, penolakan ini tercatat memang dalam sebuah kitab yang bernama Nagara Kertagama atau Naskah Sastra Berbahasa Jawa Kuno yang ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa pada zaman dulu raja-raja Jawa ini punya tradisi bahwa yang berhak menggantikan tahta kerajaan adalah anak yang lahir dari permaisuri atau istri utama raja, mau anak laki-laki ataupun anak perempuan. Pokoknya harus anak anak yang lahir dari si permaisurinya gitu. Nah, tradisi itu sudah dijalankan selama bertahun-tahun. Itulah kenapa pas Jayanegara yang notabene-nya adalah anak selir dan juga darah campuran ini tiba-tiba naik jadi raja, ya pihak internal kerajaan pun banyaklah itu yang menentang, bahkan juga membencinya. Nah, untuk melawan penolakan tadi beberapa orang bilang lagi, Jayanegara ini memang berdarah campuran Jawa Melayu dan dia pun lahir dari seorang selir. Tapi apakah kalian lupa sejak kecil Jayanegara ini kan sudah diangkat oleh sang permaisuri sendiri, which is ada istri pertama, keduanya Raden Wijaya lah itu yang namanya Permaisuri Tribuana Neswari udah diangkat sama beliau. Nah, itu berarti kedudukan Jayanegara lebih dari sekedar anak selir saja. Sejak awal dia adalah putra mahkota dan juga dia ini pantas melanjutkan kepemimpinan Majapahit. Ada pihak yang membela seperti itu. Dah lah tuh akhirnya meskipun banyak yang membenci dia, akhirnya tetap Jayanegara naik tahta. Dialah yang menjadi Raja Majapahit yang kedua. Suka nggak suka mereka harus semua menerima keputusan itu dan membiarkan Jayanegara ini menjalankan tugasnya atau menjalankan kepemimpinannya di Majapahit. Nah, karena dari awal kepemimpinan Raja Negara ini memicu banyak sekali pertentangan, tentu ada banyak sekali orang-orang yang berharap Raja Jayanegara ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya kan, supaya bisa meredam semua pertentangan dari mereka-mereka tadi. Mereka pengen Jayanegara ini punya sifat mulia tuh loh, Sabdo Pandito Ratu Tan Keno Wola Wali, yang dalam falsafah Jawa itu berarti perkataan raja harus dipatuhi dan raja dilarang berkata plin-plan jika mau dihormati. Kalau segala sikap dan ucapan Jayanegara ini mengandung nilai-nilai kebaikan, pastinya orang-orang yang mendengarkan pun akan ngerasa, oh iya ya, ternyata Raja Negara ini memang punya darah campuran, tapi dia oke kok, dia tetap bisa jadi raja yang baik kok gitu. Harapannya kayak gitu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya ternyata jauh dari yang diharapkan. Bukannya bersikap baik Jayanegara ini malah melakukan banyak sekali perbuatan tercela yang akhirnya membuat orang-orang pun makin gak suka sama dia. Sikapnya yang memantik kebencian orang-orang adalah dia ini dinilai kejam dan gila kekuasaan gitu loh, Sifat kejamnya ini sebenarnya juga udah malah kelihatan dari dia kecil gitu. Dimana dia ini udah kelihatan gak akur gitu sama dua saudaranya yang namanya Tribuana Tunggadewi dan juga Raja Dewi. Jadi adik beda ibu, Tribuana Tunggadewi sama Raja Dewi ini lahir dari istrinya Raden Wijaya yang namanya Gayatri, itu yang keempat loh. Sedangkan Jayanegara kan lahir dari siapa tadi? Dari Darapeta atau selirnya raja. Nah, pas mereka masih kecil dulu katanya Tribuana Tunggadewi ini pernah tiba-tiba datang hampirin Gayatri, ngampirin ibunya. Dalam keadaan apa? Hidungnya berdarah-darah. Panik lah ibunya kan. Dia nanya, ya Tuhan, kenapa hidungmu bisa berdarah-darah kayak gini? Jatuh kamu nak? Katanya Tribuana bilang, bukan jatuh Bu, ini semua ulahnya Mas Jayanegara. Tadi dia mau ngerusaknya mainannya Raja Dewi Bu, adiknya. Waktu aku berusaha melindungi Raja Dewi, dia malah marah-marah, terus aku nak pukul sama dia sampai berdarah kayak gini katanya. Nah, mendengar aduan itu ya Gayatri marah lah dia langsung ngampirin Jayanegara untuk minta penjelasannya. Apa betul kamu ini mukul adik kamu sampai berdarah kayak gini? Nggak ada, aku pukulin dia Bu, ngarang aja dia tuh katanya. Nah, di situ Gayatri udah tahu kalau Jayanegara ini pasti bohong. Selain karena memang dia ini lebih percaya sama anaknya Tribuana, yang mana Tribuana ini memang gak pernah bohong juga basicnya. Aksi pertengkaran mereka tadi juga sudah dikonfirmasi sama pengasuh kerajaan yang bilang, iya Permaisuri memang betul, saya lihat Jayanegara mukul Tribuana sampai berdarah katanya. Udah lah tuh akhirnya kejadian
kejadian inilah yang membuat hubungan mereka pun jadi nggak akur sampai besar. Nah, lalu ketegangan di antara mereka ini semakin memuncak lagi waktu Jaya Negara ini secara terang-terangan menyiksa anjing peliharaannya Tribuana di depan mata Tribuana sendiri, Wak. Nggak dijelaskan memang dengan detail apa bentuk penyiksaan yang dilakukan sama Jaya Negara, tapi yang jelas sejak kejadian itu akhirnya Gayatri atau ibu mereka pun mengambil langkah tegas untuk menjauhkan dua putrinya Tribuana dengan Raja Dewi ini dari Jaya Negara. Nah, pas mereka ini udah besar, tepatnya waktu Jaya Negara ini sudah resmi menjadi rajanya di Majapahit, hubungan mereka kembali memanas lagi, Wak. Dimana pada saat itu Jaya Negara ini dengan tega mengurung Tribuana dan Raja Dewi di sebuah ruangan terkunci yang ada di dalam istana. Aksi pengurungan itu selalu terjadi setiap kali ada laki-laki yang datang mau ngelamar mereka berdua. Ada yang mau ngelamar Tribuana sama Raja Dewi, dikurung sama Jaya Negara. Alhasil mereka pun berkali-kali gagal nikah. Dan setelah dicari tahu, ternyata alasan Jaya Negara mengurung mereka berdua karena dia tidak mau laki-laki yang menikahi mereka berdua nanti akan menggulingkan tahtanya sebagai raja. Bahkan Jaya Negara yang terkenal katanya ini gila kekuasaan, Wak, sempat juga berniat untuk menikahi kedua adik tirinya itu biar tahta kerajaan tuh nggak jatuh ke orang lain lah gitu. Tapi untungnya ide itu langsung ditentang sama Gayatri, which is ibunya mereka, sehingga pernikahan antara kakak dan adik tirinya itu pun sudah tidak pernah terjadi. Nah, itu salah satunya. Nah, selain punya hubungan yang tidak baik sama keluarga internal kerajaan sendiri, Wak, Raja Jaya Negara ini juga katanya nggak disukai sama para pejabat kerajaan dan juga rakyatnya. Kenapa? Karena Raja Jaya Negara ini dikenal punya sifat yang agak genit gitu, Wak, ganjen lah gitu. Banyak kali laporan yang masuk dari istri-istri pejabat kerajaan kala itu yang bilang kalau mereka sering digoda dan juga dirayu sama Jaya Negara. Nah, hal itulah yang jelas membuat orang-orang makin marah lagi. Dan fatalnya lagi, Wak, hal ini juga membuat orang-orang makin yakin kalau tahta kerajaan ini sudah jatuh ke tangan raja yang salah. Nah, dengan keyakinan itu orang-orang pun langsung terdorong lah untuk melakukan pemberontakan. Masa kepemimpinan Jaya Negara ini, Wak, diwarnai dengan pecahnya berbagai pemberontakan. Hal ini terjadi karena ada banyak sekali pihak yang merasa tidak puas sama kinerjanya sang raja. Jaya Negara ini dinilai nggak punya kemampuan dalam memimpin dan juga dianggap lemah gitu loh, Wak. Bahkan kita para raton, Wak, juga menyebutkan bahwa Raja Jaya Negara ini sebagai kalagemet atau kalagemet, ya tulisannya kalagemet, yang berarti penjahat yang lemah. Nah, dari sekian banyaknya pemberontakan yang terjadi di masa kepemimpinannya Jaya Negara, Wak, yang paling populer adalah 4 pemberontakan. Pertama, pemberontakan Ranggalawe di tahun 1309, pemberontakan Lembu Sora di tahun 1311, pemberontakan Nambi di tahun 1316, dan pemberontakan Rakuti di tahun 1319. Nah, dari keempat pemberontakan ini, Wak, pemberontakan yang keempat inilah pemberontakan yang dipimpin sama Rakuti, itulah yang dianggap sebagai salah satu pemberontakan yang paling berbahaya dalam sejarah Majapahit. Rakuti ini adalah salah satu anggota kelompok Dharmaputra, atau kelompok pejabat elit yang dibentuk sama Raden Wijaya sendiri loh, which is Raja Majapahit yang pertama. Ini kelompok yang dibangun sama beliau. Nah, Rakuti dan anggota kelompok Dharmaputra lain yang ngerasa kecewa, Wak, sama kinerjanya Jaya Negara selama jadi raja. Akhirnya dia pun menyusunlah rencana penyerangan dengan tujuan mau menggulingkan Jaya Negara dari tahtanya. Dan seperti yang sudah aku bilang tadi kan, pemberontakan Rakuti ini dianggap sebagai salah satu pemberontakan yang paling berbahaya dalam sejarah Majapahit, di mana mereka berhasil menghabisi banyak sekali pejabat kerajaan yang setia sama Jaya Negara, sampai-sampai Jaya Negara ini harus melarikan diri, Wak, ke suatu desa namanya Bedander. Nah, pas kondisi udah makin terdesak, disinilah nama seorang Gajah Mada pun akhirnya muncul ke permukaan. Pada saat itu Gajah Mada belum jadi patih waktu itu, Wak, katanya. Jadi posisinya itu baru sebatas pengawal Raja Jaya Negara aja lah. Beliau pengawal Jaya Negara, Gajah Mada ini. Dan awalnya keahlian seorang Gajah Mada juga belum terlalu dilirik nih, Wak. Sampai akhirnya pas dia ini berhasil menjamin keselamatan raja selama tinggal di desa Bedander tadi, disitulah peran Gajah Mada pun mulai bisa diperhitungkan. Dan gak cuma itu aja, Wak, selain menjaga keamanan raja di desa Bedander ini, Gajah Mada juga berhasil kembali ke pusat kerajaan Majapahit dan melancarkan serangan balik kepada para pemberontak itu. Nah, serangan ini yang menyebabkan Rakuti tadi itu
itu tewas. Nah lalu istana kerajaan Majapahit yang waktu itu sempat dikuasai pemberontak pun akhirnya bisa direbut kembali dan bisa dikembalikan ke Jayanegara. Nah, berbagai sumber menyebutkan bahwa kejadian ini merupakan momen kebangkitannya Gajah Mada, which is kepopulerannya Gajah Mada itu bermula gara-gara ini. Nah keberhasilan inilah yang membuat Gajah Mada pun langsung dinaikkan pangkatnya jadi patih. Dan setelah itu Gajah Mada pun teruslah itu memperlihatkan kesetiaannya dengan mengabdi kepada kerajaan Majapahit. Kisah tentang Gajah Mada ini juga gak kalah seru. Nantilah ya aku ceritakan di video terpisah kalau kalian mau. Komen di bawah, kalau nggak mau udah nggak apa-apa. Nah sekarang baru kita masuk ke segmen selanjutnya, itu tentang kisah kematiannya Jayanegara ya. Nah setelah ada banyak sekali pemberontakan terjadi di kerajaan Majapahit, Raja Jayanegara pun selalu berhasil lolos juga nih dari maut. Jadi dia tuh nggak pernah kalah setiap kali ada pemberontakan tuh. Bahkan dengan bantuan Gajah Mada dia pun bisa mendapatkan kekuasaannya kembali dan bisa melanjutkan kepemimpinannya di Majapahit. Tapi ketika suasana kerajaan udah mulai gak tenang nih, udah gak ada pemberontakan lagi kan. Siapa sangka kalau ternyata justru di masa itulah, di masa udah tenang inilah Jayanegara malah kehilangan nyawanya. Nah lah kok bisa Nadia? Nah jadi ceritanya dalam kitab Pararaton tadi disebutkan bahwa Jayanegara ini dikenal sebagai raja yang susah dibunuh katanya. Selain karena dia ini selalu dikawal sama pasukan-pasukan Bayangkara atau pasukan-pasukan pengawal kerajaan, konon katanya Jayanegara ini punya ilmu kebal. Nah terus pada suatu hari di tahun 1328 Jayanegara ini tiba-tiba terserang bisul, parah kali bisulnya khususnya di bagian kaki itu. Nah karena penyakit itu akan dan pastinya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, Jayanegara pun langsunglah manggil tabib kerajaan yang bernama Ratancaya. Nah Ratanca ini merupakan seorang Bayangkara atau pengawal raja juga, tapi kalau misalnya dibanding sama pengawal yang lain, Ratanca ini punya keistimewaan bisa mengobati orang sekaligus juga melakukan pembedahan. Kalau di zaman sekarang operasi. Nah pas tahu kalau dirinya atau Ratanca itu diminta untuk mengobati raja, Ratanca pun dengan sigap langsunglah datang ke kamar rajanya untuk mengobati sang raja. Nah di satu sisi Jayanegara ini tidak menaruh rasa curiga sama sekali karena dia sangat yakin kalau tabib andalan ini pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Cuman di sisi lain ternyata Ratanca itu diam-diam punya dendam pribadi sama Jayanegara. Nah hal ini terjadi karena ada banyak sekali teman-temannya dari Ratanca yang tewas dalam aksi pemberontakan kemarin tuh, pemberontakan untuk ngelawan Jayanegara kemarin tuh. Dan yang paling bikin Ratanca itu geram adalah dia ini juga pernah mendapatkan laporan kalau istrinya pernah digoda, bahkan mohon maaf sampai dicabuli sama Jayanegara. Dia pernah dengar kabar kayak gitu. Nah dengan semua perasaan dendamnya yang sudah menumpuk ini, Ratanca pun jadi mikir kayak gini, mumpung Jayanegara minta aku buat ngobatin bisulnya kan, sekalian aja aku pakai kesempatan ini buat balas dendam kayak gitu. Udahlah tuh akhirnya singkatnya proses pengobatan pun dimulai. Ratanca dengan telaten tuh mencoba membedah satu persatu bisul yang ada di kakinya Jayanegara. Tapi setelah dicoba sampai 3 kali macam pisau bedah yang dia pakai itu nggak bisa nembus kulitnya Jayanegara. Nah di situ Ratanca langsung ingat kalau Jayanegara kan punya ilmu kebal kan. Akhirnya dia bilang lah, maaf Raja, apakah boleh jimatnya dilepas dulu? Ini saya mau ngebedah bisulnya, cuman gagal terus Raja, kata Ratanca. Nah dengar hal itu tanpa curiga sedikit pun Jayanegara pun segera langsung melepaskan jimatnya. Lalu tanpa banyak bicara, Ratanca pun langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan ditusuknya lah Jayanegara tepat di bagian jantungnya sampai Jayanegara meninggal dunia, dibunuh sama tabibnya. Pada hari itu istana kerajaan Majapahit geger langsung karena melihat Jayanegara tewas terkapar dengan bersimbah darah di dalam kamarnya sendiri. Nah aksi penghilangan nyawa ini pun langsunglah diketahui oleh patihnya yaitu Gajah Mada. Entah kayak gimana ceritanya Gajah Mada ini tiba-tiba udah ada di dalam ruangan itu juga atau ruangan kamarnya Jayanegara. Tapi yang jelas ketika dia sudah melihat sang raja itu meninggal dunia, Gajah Mada pun langsung menyerang Ratanca dengan menusuk keris yang dia punya ke bagian jantungnya Ratanca. Sama juga seperti Jayanegara, di hari itu Ratanca pun juga tewas dihabisi. Nah kisah tentang terbunuhnya Jayanegara di tangan tabibnya sendiri atau di tangannya Ratanca ini kan langsung tersebar juga tuh ke santero kerajaan kan. Tapi berbagai sumber menyebutkan juga kalau kejadian ini sebenarnya belum terkuak sepenuhnya juga gitu loh. Masih menjadi misteri juga. Ada banyak sekali misteri yang belum terpecahkan sehingga muncullah berbagai versi-versi berbeda memang tentang siapa sebenarnya dalang dibalik kematian Jayanegara.
Bahkan nih Gajah Mada juga, Gajah Mada sendiri juga dicurigai sebagai otak dari kematian Jaya Negara. Kok bisa Nadia? Jadi nih katanya nih ya, jadi seorang peneliti sejarah asal Belanda yang namanya N.J. Kromwag meyakini bahwa sebenarnya Gajah Mada lah yang katanya sudah merencanakan pembunuhan Jaya Negara. Alasannya karena Jaya Negara ini pernah mencabuli keluarga dekatnya Gajah Mada katanya Wak, sehingga Gajah Mada pun punya dendam juga sama dia. Tapi karena satu dan lain hal Gajah Mada tuh macam nggak bisa balasin dendamnya secara langsung ke Jaya Negara gitu loh Wak. Akhirnya dia memperalatlah itu Ratanca sebagai tabib istana untuk menghabisi nyawanya sang raja. Itulah kenapa Gajah Mada bisa tiba-tiba muncul tepat waktu Ratanca baru aja nikah Jaya Negara kan, sebelum akhirnya dia kabur. Nah kemungkinan sejak awal Gajah Mada tuh udah tahu kalau aksi penghilangan nyawa itu akan terjadi gitu loh. Makanya dia macam udah standby gitu di dalam kamarnya Jaya Negara. Terus setelah Ratanca ngabisin Jaya Negara, kenapa Gajah Mada malah ngabisi Ratanca juga? Nah kan dia dendamnya cuma sama Jaya Negara. Nah ada rumor Wak yang bilang kalau Ratanca ini saingan beratnya Gajah Mada dalam menempuh karir sebagai patih gitu loh Wak. Makanya Gajah Mada ini macam gak mau tersaingi gitu lah. Akhirnya Ratancanya juga ikutan dihabisi gitu. Tapi cerita tentang keterlibatan Gajah Mada dalam kematian Jaya Negara ini masih rumor Wak ya. Dan susah juga buat dibuktikan kebenarannya. Kejadiannya kan udah lama kali. Itulah konspirasinya gitu loh. Dan selain keterlibatannya Gajah Mada Wak, sebenarnya masih ada banyak lagi konspirasi lainnya yang menyelimuti kematian Jaya Negara Wak. Tapi apapun itu yang jelas Jaya Negara atau Raja kedua Majapahit ini akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di Mojokerto, Jawa Timur. Dan setelah kematiannya Wak, tahta kerajaan Majapahit pun lalu digantikan sama adik tirinya yang bernama siapa tadi? Tribuana Tunggadewi itu loh. Itu maaf gitu ceritanya. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Raja Jaya Negara, seorang Raja Majapahit yang disebut-sebut sebagai raja yang paling tidak disukai dalam sejarah. Dan di sepanjang kisah ini Wak, kalian tahu nggak, secara nggak langsung tuh aku malah jadi merenung gitu loh. Ternyata memang betul ya, apa yang kita lakukan dalam hidup pasti akan meninggalkan jejak juga, dan jejak itu akan terus ada bahkan setelah kita meninggal. Nah ya udah, ini sama seperti kisahnya Raja Jaya Negara, padahal dia hidup di masa yang udah lampau kali loh. Lahir di tahun 1294, meninggal tahun 1328. Dan juga sebenarnya sumber informasi yang memuat kisahnya ini juga nggak banyak sih Wak. Tapi kok bisa setelah beratus-ratus tahun berlalu sejak kematiannya, kisah yang sampai di telinga kita hari ini tentang dia atau tentang Jaya Negara kebanyakan adalah kisah yang buruk gitu kan. Bahkan gambaran tentang raja yang tidak disukai juga masih melekat kali sama sosok Jaya Negara. Itu kan berarti kebayang kan seberapa tidak disukainya dia dari dulu tuh, sampai-sampai kisah keburukan ini macam masih dibicarakan sampai sekarang gitu loh. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita lakukan ini selalu diliputi kebaikan, agar nanti waktu kita sudah nggak ada, kisah-kisah yang kita tinggalkan juga merupakan kisah-kisah yang baik. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik untuk aku ngebahas kisah-kisah kerajaan selanjutnya, entah mungkin soal Gajah Mada, soal Majapahit, dan lain-lain, kalian komen aja di bawah nih Wak. Ya, atau klik aja ada link saran topik di situ. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.